Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali di channel saya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kembali saya menyajikan video pembelajaran tematik kelas 5 STMI Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Sebelum kita mulai pelajaran, maka persiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa alinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa alinal batila batila warzuqna jtinabah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Inilah pembelajaran 3. Kita lihat pada gambar ini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah,
Saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Ayo kita amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Nah, pada peta terlukis dengan bermacam-macam warna. Untuk warna hijau tua, seperti di Papua Barat, jumlah penduduknya itu berarti sangat jarang, mulai dari 0 sampai 10 per kilometer persegi. Nah, kemudian warna hijau yang lebih muda ini menunjukkan kepadatan yang lebih padat. Nah, misalnya di Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah, ya, dan Sulawesi Tengah. Nah, ini lebih padat daripada di Papua Barat. Kemudian warna yang hijau yang lebih muda lagi seperti di Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara. Ini menunjukkan kepadatan penduduk yang lebih padat lagi. Nah, demikian pula untuk warna yang kuning. Warna kuning berarti jumlah penduduknya lebih padat lagi. Nah, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Demikian seterusnya untuk warna yang coklat muda, coklat, dan coklat tua, itu berarti menunjukkan kepadatan yang semakin padat. Dan kalau kita lihat peta ini, maka kepadatan penduduk di Indonesia itu yang paling padat adalah di Pulau Jawa. Nah, itulah peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, mari kita coba dalam sesi ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, ya, berdasarkan peta tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Silakan tuliskan jawaban kamu pada tabel yang sudah ada di buku siswa. 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, jawabannya ada di peta tadi ya. Kemudian 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Nah, berarti kamu harus mengetahui di mana kamu tinggal. Ya, maksudnya adalah menunjukkan tempat tinggalmu di peta yang tadi. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab semuanya dengan benar. Ayo kita mengamati kembali. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya.
Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat peta ini, amati baik-baik persebaran suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Ayo kita berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, ini membutuhkan referensi dari buku yang lain. Misalnya, kamu bisa menggunakan atlas yang mana biasanya di situ ada suku-suku bangsa dengan pakaian khasnya, dengan pakaian adatnya. Kemudian baru kamu mengerjakan tugas ini. Misalnya gambar yang sebelah kiri, yang paling atas sesuai dengan pulau yang mana. Nah, tunjukkan dengan menggunakan garis. Tariklah garis dari gambar yang paling kiri atas ke pulau yang sesuai. Apakah di Pulau Jawa, apakah di Pulau Kalimantan, Pulau Bali, atau pulau yang lain. Nah, semuanya ada 8 suku bangsa dan 8 pulau atau kepulauan. Nah, silakan gunakan sumber lain yang relevan yang bisa menyelesaikan tugas-tugas ini, ya, sehingga pasangannya semuanya betul. Ayo kita diskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Dan untuk memudahkan kamu untuk melakukan diskusi ini, maka kita menggunakan peta. Nah, dalam hal ini ada peta buta, yaitu peta yang belum ada keterangannya. Nah, tugas kamu adalah memberi tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Untuk agama Islam ditunjukkan dengan warna biru. Kemudian merah untuk Katolik, kuning untuk Buddha, coklat untuk Kristen, ungu untuk Hindu, dan pink untuk Konghucu. Nah, silahkan kamu gunakan tanda ini untuk menunjukkan di pulau mana sajakah yang beragama Islam.
Kemudian di pulau mana sajakah pula penduduk yang beragama Katolik. Demikian pula untuk penduduk yang beragama Buddha dan seterusnya. Itu silakan ditempelkan tanda-tanda ini. Ya, tentu saja kamu buat gambarnya dengan pensil warna. Kita lanjutkan dengan sesi pengamatan berikutnya. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai aktivitas, berbagai persiapan, di antaranya 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. 2. Tentukan korespondennya. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. Dan 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Ini tema wawancaranya. Sudah ada di sini, yaitu wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian ada 4 poin, yaitu A. Agama penduduk, B. Suku penduduk, C. Tingkat ekonomi penduduk, D. Tingkat pendidikan penduduk. Nah, kamu bisa mengisi pada kolom ini dengan judul Desaku yang Kaya. Di situ ada 2 bagian dari beberapa poin yang harus dijawab. Yang pertama adalah dari segi fisik, meliputi luas, batas, dan kondisi alam. Kamu isi sesuai dengan kondisi tempat tinggalmu di mana kamu melakukan wawancara. Kemudian yang non-fisik untuk nomor 2, meliputi agama penduduk. Ya, di tempat tinggalmu itu agama penduduknya apa? Atau apa saja? Sebab mungkin saja ada tempat tinggal yang penduduknya hanya memeluk satu agama saja. Ada pula suatu tempat yang penduduknya itu ada yang memeluk 2 macam agama. Maksudnya ada penduduk yang beragama A dan ada pula penduduk yang beragama B dan seterusnya. Sukunya, ya yang B, yaitu suku penduduk. Mungkin saja di tempat tinggal di mana kamu tinggal itu ada penduduk yang berbeda suku. Kemudian tingkat ekonomi penduduk. Nah, ini kamu pukul rata saja, misalnya kelas bagaimana, apakah tingkat ekonominya termasuk ekonomi menengah,
atau ekonomi mikro kecil, atau bahkan ada yang kaya raya. Kemudian tingkat pendidikan penduduk. Nah, di tempat tinggalmu itu pendidikan penduduknya rata-rata apa? Apakah masih banyak yang tidak bersekolah atau tidak lulus, atau mungkin lulus SD atau MI, atau mungkin lulus SMP rata-rata? Saya yakin penduduk di desamu atau di tempat tinggalmu itu tingkat pendidiknya bermacam-macam. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ada yang tidak sekolah, ada yang tidak lulus, ada yang sudah selesai SD atau MI, ada pula yang SLTP, misalnya SMP dan MTS, mungkin juga banyak yang lulusan SLTA, atau mungkin banyak pula yang lulus perguruan tinggi, apakah itu diploma atau sarjana. Nah, semuanya tentu berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Nah, tugas kamu adalah mengisikan keadaan yang sebenarnya di desa di mana kamu melakukan wawancara. Oke, jelas ya? Ya, pasti jelas dan insya Allah kamu akan paham. Beni ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Beni bingung ingin memulainya dari mana. Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam. Baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi. Apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Nah, mari kita baca ya dalam sesi Ayo Membaca. Nah, kita baca bersama-sama saja supaya bisa lebih enak ya. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya.
Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antara masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan peranannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Baiklah, kita sudah selesai membaca. Setelah selesai membaca tadi, maka kita lanjutkan dengan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Isikan ide pokok itu pada tabel berikut ini. Misalnya untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia
yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ini adalah ide pokok untuk paragraf 1. Nah, selanjutnya masih ada paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, masing-masing paragraf ini kamu tuliskan ide pokoknya. Paragraf 2, apa ide pokoknya? Ditulis di kolom ide pokok pada tabel ini. Demikian pula untuk paragraf 3, paragraf 4, dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan dan saya yakin kamu sebagai anak yang rajin, anak yang semangat belajar pasti bisa untuk mengerjakannya. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan pada sesi ayo mencoba. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, isikan jawaban kamu di tabel yang ada di sebelah kanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nilai luhur yang sesuai dengan sila 1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa, kamu tuliskan di sebelahnya. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh nilai luhurnya apa? Sila 3, persatuan Indonesia. Itu nilai luhurnya kamu tuliskan di sebelahnya. Demikian pula untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Nah, silakan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan sila keempat ini diisikan atau ditulis pada kolom di sebelahnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa nilai luhurnya? Kamu tuliskan juga di kolom yang ada pada tabel ini. Oke, silakan dicoba. Ya, kamu boleh bertanya pada siapapun yang kamu anggap lebih menguasai atau lebih tahu. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Beberapa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya memilih teman hanya yang kaya saja.
Nah, ini tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Misalnya ada teman yang pinjam bolpen, itu tidak boleh, maka ini juga tidak sesuai dengan sila Pancasila. Mencontek itu pun tidak mencerminkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Nah, itu di lingkungan sekolah, perilaku yang demikian itu jelas tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian di lingkungan rumah juga banyak sekali terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan juga berbohong. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Perilaku yang demikian tentunya tidak boleh dilakukan. Kemudian di lingkungan masyarakat juga banyak sekali terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, semua itu adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian,
zaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Ayo renungkan. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Nah, tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air itu di kolom yang ada di bawah ini. Oke? Selanjutnya kita punya satu tugas untuk kamu. Tugas lagi untuk kamu, dan ini dikerjakan di rumah. Bekerja sama dengan orang tua, apakah ayah, ibu, atau dua-duanya, atau mungkin juga kakak. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nah, silakan kamu cari jawabannya dengan bertanya kepada kedua orang tuamu. Dan dengan demikian, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah pengetahuan dan pengalamanmu. Dan dari saya cukupkan sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.